أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين أما بعد. Kita awali kajian pagi hari ini. Kita awali dengan zikir pagi. Namun sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir pagi adalah kebutuhan kita masing-masing untuk mengingat Allah, menambah amaliyah kita. Tentunya waktu zikir ini setelah subuh sampai siang nanti sebelum zuhur. Namun yang lebih utama adalah waktu pagi seperti ini. Sudah ya, kita buka pakai buku yang ini ya, bukan buku yang coklat. Kita baca pelan-pelan, baca bareng agar yang belum begitu lancar nanti tidak ketinggalan. Dari ta'awudz kemudian kita tambah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أنس قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Berikutnya kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Allahumma bika asbahna, yang keempat Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nomor 5 Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati.
Allahumma khfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Lajeng raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Muhammadin boten wa bi Muhammadin bine pendek diwaos ping 3 raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Berikutnya asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, nah, lanjut kita baca subhanallah wa bihamdih. Niki dipraktekke, alatnya dipraktekke, dihidupkan. Nanti kita baca 33 kali aja praktekke, mangke diteruske 100 kali nggih. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi,
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi. Terus dipijat enggak? Kenapa? Yang kecil. 0 lagi. Kita baca la ilaha illallah sampai selesai 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjut yang ke-11. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Lanjut nomor 13. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Terakhir istighfar, nanti dilanjut di rumah masing-masing. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Ya untuk hitungan 100 nanti ditambah sendiri-sendiri. Kalau di luar dzikir pagi ya tentunya kita perbanyak istighfar. Saya kira cukup, sudah masuk, kita lanjut untuk kajian tafsir. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Yang saya hormati Pak Haji Yamari, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta pengajian Sabtu pagi. Kita lanjutkan acara pada pagi ini dengan mendengarkan pengajian tafsir yang untuk saat ini kita akan membahas suratul Alaq. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan hari ini sampai pada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq terdiri 19 ayat. Kita yakin ini makiyah, karena turun ayat yang pertama itu bukan di Madinah, tapi di Mekah. Maka surat ini menjadi surat makiyah namanya, surat yang turun di Mekah, atau surat yang turun pada periode Mekah. Periode Mekah itu artinya belum hijrah, lalu disebut surat makiyah. Mari langsung kita baca 1 sampai 5 saja hari ini. Jadi ayat kumpulan ayat 5 ayat yang pertama kali turun. Kemarin kita membicarakan surat apa? Al-Qadar. Yaitu Al-Qadar, sekarang surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan salah kaf ya, qaf. Kalau qaf ya qalqalah. Balik, kalau kaf tidak. Akramakum iqra. Nah, ada qalqalahnya di situ. Iqra, iqra, dan keluarnya qa. Qa. Kalau ka, qa, itu mufakham, artinya mencu. Iqra, qa, qi, qu. Mbuh kasroh, mbuh fathah, tetap mencu. Walaupun kasroh ya qi, mencu, qi, qi, qa, qi, qu. Iqra. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Monggo. Khalaqal insana min 'alaq.
nun ketemu sin gunnah. In khalaqal insana min 'alaq. Berengeng. Khalaqal Iqra wa rabbukal akram. Nah, di sini ada iqra, ra itu itu perut ya, hamzah itu perut. Iqra dirasake metu saka weteng. Iqra wa rabbukal ak. Nah, kafnya tetap ada makses ak. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Di sini juga wa rabbukal akram. Mari. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan 5 ayat ini dulu, karena memang nanti ayat 6 itu turunnya berbeda. Jadi ini ayat 5 ayat ini turun pertama, kemudian diselingi dengan ayat di surat lain. Nanti ayat 6, 7, 8 itu jauh. Nah, yang menunjukkan Gusti Rasul ini terusé saka surat kemarin, begitu, yang menyusun kembali itulah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini adalah ayat pertama kali turun, yaitu kita tahu bahwa ini adalah ayat yang turunnya di Gua Hira. Hira itu di Jabal Nur, di Gunung Nur. Kemarin sudah kita singgol juga di surat Al-Qadar bahwa turun pertama kali itu adalah di Gua Hira. Ada hadis yang panjang yang menceritakan tentang peristiwa ini. Hadis Bukhari itu yang meriwayatkan hadis Bukhari, tapi juga yang meriwayatkan Aisyah. Panjang sekali. Intinya ngene ya kaya nenggon tareh-tareh itu. Ternyata tareh itu orang ngawur. Itu karena memang cerita Rasulullah menceritakan keadaan ketika mendapat wahyu pertama. Jadi begini, Rasulullah itu kok ada dorongan mau nyepi gitu loh. Ada dorongan ingin nyepi. Nyepi itu apa? Menyendiri. Ujuk-ujuk itu Rasulullah, saya didorong oleh Allah untuk saya ingin nyepi, ingin menyendiri, uzlah namanya, uzlah. Nah kemudian uzlahnya itu di Gua Hira. Gua Hira itu dengan dalamnya Rasulullah, dengan dalamnya Khadijah itu ya jauh kan. Kalau yang kemarin nginep di hotel mana itu, hotel daerah selatan sini, bisa melihat itu di atas hotel itu, melihat gunung Jabal Nur itu, sing bendol ngene, gunungnya bendol ngene iki lho. Nah, di sini ini Rasulullah uzlah. Uzlah itu ndelik. Mungkin karena tidak disebutkan dalam hadis, analisanya itu mungkin Rasulullah itu tidak cocok dengan lingkungan masyarakat yang pada waktu itu sudah umum, yang namanya molimo itu sudah umum, madat, main, minum, madon itu sudah bukan aib. Tapi Rasulullah merasa risih, kok begitu ya? Itu mungkin karena jenuh melihat keadaan yang berbeda dengan kata hatinya, pilih ngalih. Sebelumnya kan Rasulullah itu orang piyayi yang tidak senang delik, tidak senang menyendiri. Beda loh ini. Kan ada anak-anak yang memang tidak bisa bersosialisasi. Anak-anak atau orang-orang yang senengane delik, terutama pensiunan anyaran, kuwi biasanya. Tapi ini beliau enggak.
pensiunan anyaran tilas pejabat itu biasanya cenderung delik. Delik itu artinya ya wong maune terkenal ning ndi dawuh kok njur nganggur itu cenderung wis kono. Bangsa nyumbang kowe wae ngono kuwi. Pengalaman. Pengalaman. Tapi Rasulullah bukan karena itu. Rasulullah itu terkenal sangat sosialitas begitu loh. Sangat malah dijuluki Al-Amin toh, dijuluki orang yang sangat dipercaya karena memang disenangi. Tapi kali ini kok ada dorongan untuk apa? Delik itu di Gua Hira itu. Ternyata itulah awal dari Allah akan memberikan apa? Membaiat, akan mengangkat Rasulullah menjadi Rasul. Akan mengangkat Sang Muhammad ini menjadi Rasul. Wah, itu peristiwanya disebutkan di hadis itu bahwa pada suatu malam itu kedatangan malaikat itu yang kemudian merangkul apa mendekap apa nyikap, merangkul Rasulullah, kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Nah, Rasulullah kan ummi, Rasulullah itu nggak pernah baca tulis, nggak bisa baca tulis. Yang lain bisa pada waktu itu, tapi Rasul nggak bisa. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali cerita Rasulullah itu, didekap itu sampai 3 kali, dan beliau itu merasa sampai tidak bisa bernafas, sesak dadaku gitu, sampai tidak bisa bernafas. Iqra ma'ana biqari'in, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Lalu dituntuni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat itu. Lah kok ujuk-ujuk bisa gitu loh, ujuk-ujuk. Tahu-tahu Rasulullah langsung bisa baca. Tadinya sama sekali tidak bisa baca. Setelah peristiwa itu dituntuni oleh malaikat Jibril, Rasulullah langsung bisa baca. Berarti uminya Rasulullah itu hanya dulu. Setelah itu ya sudah tidak umi lagi, sudah bisa baca. Nah ini makanya kita akan melihat satu demi satu dari ayat ini, 5 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hafal ya? Bi dengan ismi, nama Allahi, Allah. Ar-Rahman, pemurah, maha pemurah. Ar-Rahim, maha pengasih atau maha penyayang. Iqra, bacalah. Iqra itu bacalah dari qara'a. Yaqra'u, iqra. Bacalah. Nah, yang diperintah anta, kamu, bacalah kamu. Siapa ini? Rasulullah. Bacalah kamu seorang. Kamu seorang. Bismi dari kata bi dan ismi seperti bismillah. Bi apa bi? Dengan. Ismi nama. Rabbika, wes mesti apa lagi Rabbika? Rabbun apa? Rabbun pemelihara. Rabbika pemeliharamu atau Tuhanmu. Khalaqa menciptakan, yang menciptakan. Alladzi yang khalaqa menciptakan. Ini kalau Bapak Ibu sudah mahir bahasa Arab dengan tahu balaghah namanya, ada seninya. Itu kadang-kadang kalau yang enggak bisa seni itu maca puisi ya kayak iki apa? Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, kayak iki apa? Tak perlu sedu sedan itu karya siapa? Khairul Anwar. Aku ini binatang jalang. Ning nek sing apa iso rasa bahasa itu kok apik ya. Lah ini jauh dari puisi. Sampai Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara surat Toha itu. Surat Toha itu Masya Allah tidak mungkin
manusia bisa membuat ini? Ini juga begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Wes ngono tok, menjadikan. Iki apa iki menjadikan iki? Ayat berikutnya memang nanti, tapi menjadikan yang pertama ini adalah ingin menjelaskan bahwa yang menjadikan itu Allah. Kembali ke hukum sebab akibat, kausa efek. Kembali hukum kemarin yang namanya nandur panen. Sapa nandur panen, nek arep panen nandur. Nah ini juga kok menjadikan sesuatu itu mesti ada sebabnya yang menjadikan. Lah menjadikan enenge apa? Enenge ndok mergo ana pitik. Enenge pitik mergo ana ndok. Kuwi judeg sepisanan apa ndok apa pitik iki nek wis ndelok iki wassalam. Sing sepisanan Allah rampung kowe nyawamu arep ngopo kowe. Bocah cilik-cilik iki do rame, ndok dhisik apa pitik dhisik? Ndok iki akibat. Lah sebabe pitik. Pitik iki akibat. Sebabe ndok. Wis entek-entekan nganti do gelut iki engko. Nah iki nek entuk iki sebabnya apa? Allah rampung. Karena khalaq yang menjadikan itu semua yang menjadikan awal ini adalah Allah. Nah, lalu ayat berikutnya baru nanti. Tapi di sini mari kita lihat dulu. Iqra. Bacalah. Kok dadi ya? Sepisanan yang turun di ayat di Quran yang akan menjadi pedoman hidup manusia, kok sepisanan Iqra itu bukan kebetulan, bukan hanya main cocok puisinya, bukan. Itu memang para mufassir mengartikannya bahwa memang kita ini disuruh membaca Al-Quran. Bismi rabbika. Ada yang mengatakan bi itu sisipan, tapi ya tentu tidak lah. Kalau sisipan jadi tidak ada artinya toh. Jadi lalu menjadi Iqra ismi rabbika. Bacalah nama Tuhanmu. Ini maknanya apa? Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena nanti akan turun Al-Quran itu berikutnya akan banyak sekali untuk hudalinas. Di surat Al-Baqarah yang terkenal di bulan Ramadan itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk itu sepisanan dengan mengatakan bacalah. Bahkan ini, bacalah ini nanti ada lagi berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kok 2 kali? Karena memang untuk bangetake. Kalau di Dikbud itu ada literasi itu kan supaya memperbanyak membaca. Bahkan penelitian anak-anak yang hanya melihat TV tidak pernah membaca itu jauh lebih negatif dibanding dengan yang banyak membaca. Jadi banyak membaca dengan nonton TV itu lebih baik yang membaca. Karena ternyata ayat pertama pun diperintahkan untuk membaca. Bacalah Al-Quran, begitu loh. Bacalah Al-Quran. Iqra bismi rabbika. Bacalah Al-Quran. Terus alladzi khalaq. Allah yang telah menjadikan. Rabbun, jadi kembali alladzi khalaqa itu siapa? Khalaqa itu kan fi'il apa? Madhi. Lalu ini kan ada apa domirnya. Siapa ini khalaqa ini? Huwa itu siapa? Allah. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang Allah yang telah menjadikan. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa menjadikan, telah menjadikan. Al insan manusia.
Al-insan manusia. Min apa nggih min? Dari alaq. Alaq ini arti letterleknya yang melekat. Arti letterlek loh. Tapi di sini diartikan segumpal darah yang melekat. Al-alaq mulane dijenenge al-alaq yang melekat, nemplek. Segumpal darah. Jadi yang dimaksud yang melekat ini apa? Segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Ini soal penciptaan manusia. Ada yang ngasto bidan nih nggih, wonten sing ngasto bidan atau dokter dokter kebidanan itu namanya apa? Namanya apa Pak? Apa Pak? Dokter kedokteran. Dokter kandungan. Nah, saya pernah dilatih itu jadi motivator KB itu. Saya mendapat pelajaran tentang penciptaan manusia ini. Jadi ini ini namanya ibu-ibu kan punya itu namanya indung telur ya, kiri kanan gitu, indung telur. Setiap bulan kan ini mateng, terus mateng nemplek neng gini, nemplek neng gini, nek ora kebuahan dia akan gugur sehingga pitung dino ora poso mergo mens, ya toh? Nah kalau dibuahi sperma yang masuk jutaan sperma ini kan lari semua semua berenang, yang paling kuat lah dia yang akan ketemu dengan sel telur. Jadi sperma yang paling kuat nemplek di sel telur. Sel telurnya ini kemudian terjadi namanya apa? Konsepsi ya. Konsepsi itu kepetuke sperma karo sel telur itu namanya konsepsi. Celek ketemu. Nah sejak itu kemudian dia ini yang sudah jadi konsepsi ini nemplek di sini atau di sini, di rahim ini. Nemplek menjadi nidasi namanya. Nidasi itu mendem. Ini mesti berdasar penelitian toh, mosok ora. Aku gurung entuk ngelmune mergo dadi motivator KB waktu itu. Nemplek. Lah ini nemplek ini dia membesar dadi bayi. Sirahe nang ngisor. Kudu nang ngisor, nek sirahe ora nang ngisor bahaya. Begitu dia lahir, dia nyundul udara ambekan. Lah nek balik kan sikile sing nemplek udara ambekan kan ngokop kawah le ngarani. Enek sungsang itu kan bahaya, dia bisa kalau nggak cepat-cepat. Nah ini loh kejadian seperti ini kan apa Rasulullah biyen kita tahu melu ilmu kebidanan. Ini kan Allah menyebutkan khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari yang nemplek. Yang nemplek ini apa? Nidasi. Nidasi itu apa? Nidasi itu ya ketemunya sel telur dengan sperma yang kemudian menjadi alaq di sini. Di surat yang lain Allah menyebutkan apa? Min alaqatin summa mudghah, dari alaqah menjadi mudghah wa kasauna, kemudian idham, jadi alaqah mudghah idham. Alaqah kuwi nemplek, mudghah itu daging, kemudian wa kasanu idham lahma, kemudian jadi ditumbuhkan tulang, dan kemudian tulang itu ditempleki dengan daging. Disebutkan sampai sedetail itu. Nah, ini juga begitu. Jadi Allah kalau dalam puisi atau dalam Al-Qur'an yang puitis ini Allah menyebutkannya begitu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menjadikan manusia. Kalau tadi menjadikan seluruhnya, sekarang eksplisit, khusus menjadikan manusia dari segumpal darah yang nemplek. Khalaqal insana min 'alaq. Nek bareng maca ngene iki ya wah, nek ngono ya. Nek iki saka Allah tenan ngono lho, aja ana sing
Buatin kuwi patute mung impene Kanjeng Nabi to kuwi. Ya impen yang benar. Kalau ini kan jelas di ketemu malaikat Jibril ini. Ini baiat dari Allah ini. Dilantik jadi nabi itu neng gua Hira itu. Nek wong klenik ya njur golek-golek ki ya nek ngono ya kudune awake dhewe iki nek butuh dibaiat dadi apa ki ya do tapa cah. Neng anu lah nek kene ning gua ngendi ayo tiru Rasulullah lah lain. Engko arep dadi nabi ke-26 gua arepan. Iqra wa rabbukal akram ayat ke-3. Iqra kembali Allah menyebutkan bacalah. Wa apa wa? Dan rabbuka Tuhanmu al-akram yang maha murah. Aja kaget ning nggon Quran jenengan sing didum itu terjemahnya bukan yang maha murah, yang maha mulia. Jadi ini memang dua, yang maha mulia yang diartikan juga yang maha murah. Di tafsir Jalalain yang maha murah. Kemenak yang maha murah. Di tafsir Ibnu Katsir yang maha murah. Artinya yang maha mulia itu kemurahannya luar biasa. Kemurahannya luar biasa. Lah yo nyatane ke awake dhewe diparingi kekuatan seperti ini. Bayangkan ya. Ini loh, saya itu membacanya mengikuti pembicaraannya, ocehannya seorang YouTuber yang menyatakan bahwa ternyata ada penelitian bahwa sel-sel tubuh kita ini miliaran itu setiap hari itu kan runtuh, mereteli, terus diganti baru, mereteli, ganti baru, mereteli, ganti baru. Itu ada penelitian, sekian orang jadi peneliti A dan B, jadi di sampelnya si A dan si B. Si A itu suruh ngomong elek-elek, si B suruh ngomong yang baik-baik. Ini 20 orang atau berapa itu dalam penelitian itu? A ngomong elek, B ngomong apik. Selama 30 hari dia di karantina, isinya mau ngomong elek, mau ngomong apik. Lalu setelah 30 hari didatangkan pengamat sekitar 100 orang, orang ini suruh berjalan, yang omong A, B ini suruh berjalan acak, boko siji ngono lho. Sret. Terus peneliti ini penilai harus menilai apakah dia A, apakah dia B. Padahal tidak diberitahu itu. Setelah lewat 100 orang yang menilai itu nyidit, oh A, oh B. Setelah dikumpulkan 100 orang itu tidak ada yang salah. Jadi yang A ketok, yang B ketok. Lalu disimpulkan bahwa sel dalam tubuh kita ini yang miliaran itu runtuh setiap hari dan digantikan yang baru, digantikan yang baru. Proses penggantian ini ternyata tergantung bagaimana dia selama 30 hari ini, perasaan, pikiran dan sebagainya. Dan akhirnya kalau omongannya elek, 30 hari dadi wong elek. Omongannya apik, 30 hari dadi wong apik. Allah menurunkan perintah puasa itu selama 30 hari. Jadi metu saka puasa 30 dina kuwi nek pancen le poso ki fungsional ya berfungsi. Berfungsi ki tegese secara ladinge ki ya landhep ngono lho. Dadi wong apik. Itu kan maha murahnya Allah itu membuat supaya kita ini menjadi baik. Gendeng ora kalap mlebu Ramadan bleng. Mreteli jeler dadi wong apik. Itu salah satu kemurahan Allah untuk membimbing kita semuanya. Dan banyak kemurahan Allah yang kita rasakan itu. Masa ana pari ditandur mung nyenil sak gabah kok terus dadi itu ya. Pari itu kan gabah siji tandur. Kok iso gabah siji dadi manak sik bar kuwi meteng
terus dadi akeh, berkata dadi akeh. Itu karena apa? Kemahamurahan Allah. Iqra wa rabbukal akram. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yang 'allama mengajar. Mengajar. 'Allama mengajar bi apa? Al-qalam pena. Al-qalam pena. Kalam. Nah, wis do apal nek kalam. Nek dulu pena itu bukan seperti sekarang pakai ballpoint kan, atau pakai penanya kan pakai bulu, kemudian terus dipakai untuk khot gitu. Di tafsir atau Bari disebutkan bahwa yang pertama memakai pena itu Nabi Idris. Nabi Idris pertama kali memakai pena, sebelumnya belum ada pena. Pakai pena begitu. Apa artinya ini? Simbolik. Simbolik bahwa manusia itu diberi ilmu oleh Allah dengan sarana, yaitu tidak hanya komunikasi lisan, tapi juga ada sarana tertulis. Dan inilah yang nanti akan menurunkan kebudayaan dari hasil tulis, bukan hanya hasil omongan lisan. Semua sejarah ditulis, ilmu pengetahuan ditulis, pengalaman-pengalaman ditulis. Itu kan buku, itu kan hasil pengalaman. Pengalaman yang disusun secara sistematik, itu jadilah buku. Ana meneh buku sing ora sistematik, tapi apa? Tapi psikologik, ora tematik ning kejiwaan. Jadi maca iki mengalir saja. Nek sistematik itu kan pendahuluan, isi, analisis, sintesis, gitu kan? Komparasi, analisis itu apa? Misah-misah, sintesis, gaduk-gadukke, komparasi, membanding-banding. Nek wis apa? Kesimpulan. Terus saran-saran, kan begitu toh? Itu sistematis. Ning ana sing ora sistematis. Jadi karya sastra itu kan tidak sistematis. Coba panjenengan maca buku-buku prosa, buku-buku puisi, apalagi tidak sistematis. Tapi semua itu menggambarkan khazanah ilmu yang membuat manusia itu maju. Itu salah satunya adalah pena. Allah ingin menunjukkan betapa budaya menulis itu hendaklah juga dituturkan, dikembangkan pada kita. Nah, nek tipe orang ya macam-macam. Anak-anak sekolah itu kan tipenya ya, ada yang tipenya itu nulis, ada yang tipenya omong, ada yang tipenya gerak, ada yang tipenya apa namanya motorik, auditif, kemudian apa melihat itu apa visual. Ya anak itu ada yang belajarnya seneng iso nek ndelok, ana sing belajar iso nek ngrungokke, ana sing belajar iso nek gerak. Sing do rawuh ki ya padha wae jane yo. Ana sing nek ngrungokke ngene iki dong. Ana sing dong nek nulis. Ana sing dong nek joget. Lah ya wis. Yang gerak-gerak gitu namanya. Tapi yang jelas allama bil qalam. Allah memberikan ilmu di dunia ini kepada Gusti Rasul juga, tadinya enggak bisa baca menjadi baca tadi, menjadi bisa membaca. Itu salah satunya adalah dengan simbolik qalam. Qalamlah yang menuturkan ilmu sejak dari zaman Nabi Adam sampai terus sampai sekarang dan ke depan. Dan perkembangan pena itu sekarang berkembang menjadi elektronik, menjadi ini kan sekarang pena itu menjadi tangan sudah 3G wis kena nggo pena. Iki cah cilik-cilik cah sekolah saiki kon nulis miring ngono ra iso sebabe nganggo iki bisa. Apa-apa wis nganggo iki. Mbokno saiki saya SD kelas 2 wis cekeli HP doan.
Soalnya kan untuk apa? Ini SDM Zaid ini kan semuanya, saya kadang-kadang cucu saya itu suruh gong di anu ya, di apa jenenge di kon apa skras apa? Like. Oh ya, lah berarti kan dia sudah pegang itu. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama mengajar. Al-insan manusia. Ma apa-apa. Lam tidak. Lam tidak. Kalau lam ma belum. Ini lam tidak. La juga tidak. Tidak itu ada tidak, jangan ada tidak. Nah, ini lam di sini tidak. Ya lam mengetahui. Ya lam. Ya mengetahui. Jadi allamal insana malam ya'lam. Allama yang mengajar, al insan manusia, ma apa-apa, lam tidak, ya'lam mengetahui. Yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Siapa ini? Allah. Ilmuwan mungkin ada yang mengatakan, "Daku ya Allah ki. Aku ki golek ilmu dhewe kok. Aku ki meneliti dhewe, upama lho ana sing ngono. Lah sing masang chip ning nggon bathukmu ki sapa? Kok bathuk dari sini nih ya. Sing otakmu itu siapa? Kan kalau dikembalikan sebab akibat mau loh. Apa pitik karo ndok kuwi mau ra kudu ngerti bahwa pertama kali yang menciptakan itu siapa. Ilmu kita ini memang berkembang dari otak, dari pengalaman kan, dari pengalaman, dan Allah memberikan pengalaman itu. Dan diulang-ulang. Inilah pentingnya repetition, pengulangan. Diulang-ulang oleh Allah ini. Jadi kita kalau latihan menghafal Quran itu kan diulang-ulang. Kalau orang sekarang menyebut repetition is the mother of knowledge. Mengulang-ulang adalah induk dari knowledge, ilmu pengetahuan. Terus ana sing muni ngene, "Oh, kuwi jenenge verbalistis." Wis toh. Tetap berguna mengulang-ulang itu. Kemarin kan ada yang mengatakan begini, "Masa hafal Quran kok masuk kedokteran tanpa tes? Apa hubungannya hafal dengan kemampuan kedokteran?" Ngono kuwi sing maido kuwi. Kan banyak ini perguruan tinggi yang membuka hafal Quran bebas tes, masuk kedokteran loh itu. Nah, kalau orang hafal Quran itu berarti kan itu kan kognitif. Quran itu hafal itu kan kognitif toh, tapi kan ada afektifnya, ada perasaan di sini. Membaca dengan kognitif hafal didorong oleh afektif, perasaan, itu akan menimbulkan power namanya, kekuatan. Bandingkan dengan hafal verbalistis yang hanya hafal tapi tidak punya ada motif dari dalam hati. Ternyata yang membuat orang itu sukses dalam hal apa saja itu dua, tahu dan mau. Itu loh, tahu dan mau. Nek mau ngerti tok ning ora gelem serah. Dadi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nek guru ora ngerti ora gelem saya meneh ngepleh-epleh. Ora ngerti apa-apa, ora gelem ngopo. Nek kowe ora kepengin entuk apa-apa ya aja ngopo-ngopo wis. Wassalam nek wis ngono kuwi. Ada lagi tidak tahu ning gelem. Lah ini kena pepatah Arab, man jadda wajada. Sapa gelem entuk.
Loh iki sing terakhir tuh yo gelem yo ngerti. Wah, bagus sekali itu. Jadi ada dua, afektif dan kognitif. Ngerti itu di sini di otak, terus gelem ki di sini, doing wa amilus sholihat ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amilus sholihat itu amal yang soleh. Mari kita mempunyai ilmu itu seperti ini ya. Ilmu neng ngerti, neng gelem nglakoni. Jadilah kita sukses. Suksesnya apa? Di dunia dan sukses di akhirat. Apa itu? Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan, beri saya fid dunya hasanah. Dunia ini hasanah. Apa maknanya? Endah edipeni lan iso digawa ning akhirat. Kuwi jenenge donya sing hasanah. Kan hasanah itu kebaikan, amilus sholihat, amal yang soleh. Di dunia hasanah berarti apa? Dilakoni ning donya ki mangan, isih sesuk duwe celengan ning akhirat. Kan kita ini nek nyambut gawe do entuk gaji ta itu. Gaji langsung ditampa. Kita amal dapat gaji. Nek harian ya saiki 185 nek do buruh harian. Nek sing neng SD Mujahidin aja kok takoni entuk pira engko ndak do mutung soalnya. Tapi kan begitu orang dapat gaji. Dek. Iki nek orang hasanah, nek fi dunia orang hasanah, gajinya gaji tok titik wis. Tapi kan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Entuk gaji tek le kerja mau dihitung neng akhirat. Karena yang diperintahkan pada kita itu kerja amal. Amal. Jadi orientasinya itu pada kerja, amal, amilus sholihat, amal yang nanti Allah memberi pahala itu dua, di dunia dan akhirat. Ning nek wong gur amal tok tanpa mikir akhirat hasanah, ayo ora nggo fitunya hasanah, enenge mau ngamal tok entuk sepira terus muni rega rupa, ngono kuwi guran. Akhirnya guru sing HR mung sithik terus bengok. Dit semene kok njaluk pinter. Karena rega rupa. Dia lupa bahwa ilmu yang kita amalkan itu hanyalah niat ingsun beramal. Perintah Allah amilus sholihat, bagiane Allah yang ngedum. Kalau orang bekerja orientasinya pada apa? Upah, mesti elek wis, yakin, ndak akan bisa berkualitas. Apa meneh ibu-ibu sing asah-asah dadak ngundamono kaya semene njaluk asah-asah resik njaluk. Umbah-umbah njaluk resik. Wedang njaluk legi. Kuwi jenenge ngundat-undat. Jadi kalau kita memberi wala tamnun tastakthir. Jangan memberi dengan harapan mendapatkan lebih banyak dari orang yang kita beli. Jangan mengharap terlalu banyak. Ini hubungannya dengan ilmu loh ya. Ilmu, kita ini kan diberi ilmu oleh Allah. Diberi apa? Pelajaran. Dan diperintahkan untuk membaca sehingga kita tahu. Kalau tahu kemudian harus segera diamalkan. Gunanya apa? Gunanya supaya mendapatkan pahala dari ilmu yang kita amalkan itu. Yaitu dengan ketentuan tadi, wong nek nding ilmu ngerti terus ngamalke jenenge gelem. Inilah yang membuat kita sukses fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah sekarang kalau gaji ini kita ngamal, kita sholat, begitu sholat kan dibayar harian, dibayar apa sadet-saknya loh. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing gawe becik melaksanakan kebaikan satu, langsung di rekeningnya masuk di sana 10 kali lipat. Rekening kan kita punya rekening di akhirat itu. Langsung apa meneh bulan Ramadan ini. Man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalihah. Sapa sing nglakoni kabecikan, dheweke entuk rekeningnya itu tikel 10 poin sana, dus gitu. Wis ta aja rayak gini. Jadi kalau kita melakukan amal apa saja itu bismi rabbika. Bismillah. Dengan nama Tuhanmu. Wis anggere kabeh sampai kemarin ada hadisnya itu, semua amal yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan apa? Abtar dia. Tidak ada isinya, hampa. Lah supaya fid dunya hasanah, tek nglakoni mulang pamane sing guru mulang entuk hasanah, jelet poinnya sana masuk, sini masuk. Jadi rekeningnya sana tambah, rekening sini ya wis tambah, wallahu alam itu di sini. Tapi di sana tambah. Selalu begitu kita berpikiran seperti ini. Sampai menggauli suami istri itu saja bisa mendapat rekening, coba bayangkan itu. Hanya karena bismillah. Ning do nganggo bismillah apa ora iki mbuh? Engko gak ora hafal doan. Hafal enggak ini? Sudah diomongke wong poso-poso. Hafal harusnya itu pakai bismillah. Semua yang kita laksanakan pakai bismillah, amal soleh. Supaya apa? Supaya kita di dunia menjadi hasanah. Melakoni dunia dek hasanah. Rekening sana tambah, rekening sini tambah. Sayangnya urung ana sing ngerti saiki rekeninge iki isine pira. Wah, nek ngerti ya. Nek ngerti malah gurjo meneng wae jek akeh rekeningku, ngono engko malah. Memang misteri itu. Ning sapa sing tumindak elek, bisayi'ah tumindak elek, maka falatuzza illa, maka tidak akan mendapat apa? Ganjaran atau pituas atau hukuman kecuali elek siji kuwi. Di hadis Isra Mi'raj itu kan man hamma bisayi'ati man hamma bisayi'ati falahu man hamma bil hasanati falahu ajrun. Sapa wong sing hamma itu apa? Duwe arep tumindak apik, dhek mendapat pahala 1, rekening tambah. Gur arep sesuk tak melu ning mujahidin, melu kajian. Rekeningnya sana jelet entuk siji. Fa in amilaha asyru amsalihah. Teko tenan saiki iki teko tenan. Rekeningnya tambah menjadi 10. Ning sapa wong sing manhamma bis sayyi'ah lam tuktab syai'ah. Duwe kepengin arep engko nek ning kono anu wae aku arep ngisruh engko mbok nawana dobelan-dobelan aku arep mulih dobel gitu, urung ditulis kuwi. Guragi ngono iki urung ditulis. Fa in amilah nek sida tenan jika kembang SD Mujahidin reh ning seneng iki nggonku urung eneng ujug-ujug terus digawa gitu ya ta. Itu mendapat hukuman hanya 1. Hanya 1. Kalau kebaikan 10, ning nek sing elek mung diitung 1. Jadi di atas kertas awake dhewe iki swarga wis ta kudune lho. Lah iya toh, gawe becik entuk 10, rekeningnya tambah 10, ning minimal 10. Nek tumindak elek, rekeninge sudah siji. Maksimal ya. Sudah siji mungan. Sudah siji. Agi niat apik wit. Ini hubungannya dengan apa? Mau dan apa tadi? Tahu. Ngerti ilmune, gelem nglakoni. Ngerti, gelem. Ana wong ora ngerti, ora gelem, wassalam iki wis ora ning kakang adine. Eleke ngono lho. Ora kalap. Ana sing ngerti ning ora gelem, iki ya wis gur wit ora awoh iki. Ana meneh sing gelem ning ora ngerti. Iki jatuh bangun. Gek engko pengalaman iki jenenge. Nek gelem ning ora ngerti iki wis tetep luwih apik tinimbang sing
Loro kuwi mau. Lah iki engko entuk pengalaman kok iki engko. Manjada wajada. Sapa sing gelem iso engko. Sapa sing gelem iso. Iya, karena experience. Karena apa? Pengalaman. Sing paling apik iki sing rawuh awake dhewe muga-muga ngerti ngelmune, gelem nglakoni. Ngerti nek terangane zikir pagi, zikir petang kuwi ngelmune dituntunke Rasulullah, gelem nglakoni tenan. Iki mau welinge diwaca dhewe-dhewe iki ya mbuh dilakoni apa ora iki mau. Gelem nglakoni tenanan. Inilah yang kita inginkan. Jadi dengan surat Al-Alaq ini kita tahu bahwa Rasulullah diwisuda jadi Rasul itu tenanan. Diombyongi malaikat tenanan. Dirawuhi dening malaikat Jibril. Sampai waktu baiat atau pelantikan Rasul ini, ayat yang untuk melantik adalah ditekankan betapa pentingnya membaca dan berilmu. Mari kita berusaha untuk menambah ilmu sampai kapan? Sampai nek wis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek isih apa saiki wis rumangsa wis tak leren wis tuwek arep ngopo to cah, aja ngono. Aja ngono. Sekarang pokoknya bismillah. Setu esuk ya setu esuk mangkat ngono wae. Terus engko ning ndi ana kultum ana ngene. Kultum yang dianggap ada yang mengatakan kultum itu memang tidak ada tuntunannya memang dari Rasulullah. Dulu Rasulullah tidak pernah kultum. Lah tapi kan kita punya dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya toh? Ajaklah kepada Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan mau'izah hasanah. Wajadilhum billati yahsan, dan ajaklah bermujadalah, diskusi. Lah saiki nek cara Muhammadiyah itu gemigil dakwah itu apa? Rapat, layat, bayan, manten dienggo dakwah toh? Rapat nggo dakwah, layat nggo dakwah, bayan nggo dakwah, manten nggo dakwah. Lah kok ana nglumpuk subuhan kok ora nggo dakwah ya eman-eman ngono. Subuh nggo dakwah. Engko apa tarweh nggo dakwah. Lah isi itu dakwah di situ itu karena umatul dakwah, umatul ijabah, umat yang melaksanakan itu umumnya kan floating, mengambang. Ngelmune apa lentuk ya gur sak kamat-kamat, sehingga dengan begitu, dengan selalu apa kita beri apa kultum, orang kita ngomong sedidik, kultum tuh kuliah satu meke apa kuliah 7 menit. nek ngelek iki aja kesuwen. Mung sedilo-sedilo wae. Nek iki aku wis ditarget tekan jam 7 ki ya wis ana targete, wis do kabeh mapan kabeh, ora gege doan. Pokoknya urung jam ya urung, isih kurang lho iki, isih kurang. Begitu. Jadi kalau ada yang ning ya karo nek perlu kadang-kadang ya ora ngeneng ngono lho. Iki ora neng iki piye sah ora subuh ngono kok ora ngerti doan. Subuh itu enggak panggil kultum ya sah, wong kultum tidak termasuk syarat rukunnya subuh, juga tarweh, tapi itu adalah alat dakwah. Kita bisa berdakwah. Gur wingi dielekke nek para pemberi kultum aja cepet-cepet wong lagi ndonga ujug-ujug wis assalamualaikum mesake sing ndonga, sebab salah satu doa yang makbul itu adalah duburi sholatil maktubah, di belakang sholat wajib. Ning ya aku weling reh ning ki arep kultum sing jamaah kuwi nek ndonga ya aja dawa-dawa engke selak arep werna-werna. Wes ngono wae ya. Kesimpulannya adalah bahwa disimpulke ya, manusia dijadikan dari al-alaq. Nomor 2, perintah menyuruh baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perintah tersebut Nabi terus pandai membaca. Ini kesimpulan yang kedua, Nabi terus pandai membaca.
Sampai akhir hayat Nabi pandai membaca. Yang ketiga, manusia yang pada mulanya tidak mengetahui apa-apa, lalu pandai membaca, menulis dan mendapat ilmu pengetahuan berkat ajaran Allah. Gek sing kari dhewe tak aturke mau, yaitu mari kita menjadi orang yang berilmu tapi juga beramal. Aja nganti gur tahu tapi tidak mau. Apa meneh tidak tahu dan tidak mau. Pun rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita sudah membukanya dengan berbagai kebaikan. Kita sholat subuh, kita dengarkan kuntun subuh tadi, kemudian kita hadir di pengajian ini. Kita sudah pikir pagi, kemudian kita menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk membuka pintu-pintu kebaikan pada hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya diinformasikan bahwa infak pagi ini berjumlah 1.138.000 rupiah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.